Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sampai bertemu kembali teman-teman semuanya ya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, pada kesempatan kali ini kita ketemu di topik yang keempat ya, jadi mengenai database relasional atau hubungan antar database. Tujuannya apa mempelajari ini? Nanti teman-teman semuanya mampu menjelaskan pentingnya keuntungan sebuah database ya. Kemudian bisa membedakan ya database yang antara database dengan file ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara tampilan logis dan fisik pada sebuah database ya. Dan selain itu, teman-teman mahasiswa juga nanti mampu menjelaskan konsep dasar dari sistem database itu sendiri ya. Jadi konsep dasar dari sistem database dan sampai nanti maksud hubungan antar database tersebut. Nah, itu yang menjadi tujuan topik kita kali ini. Oke, jadi berbicara mengenai database dan file ya. Jadi antara database dan file atau file versus database ya. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai file itu kan seperangkat catatan ya, seperangkat catatan yang saling terkait tentunya ya. Nah, itu. Nah, saling terkait dengan membentuk semacam media yang namanya file. Nah, file ini dibentuk dari seperangkat informasi ya, informasi mengenai atribut-atributnya. Jadi pertama adalah catatan saling terkait, terus membentuk semacam file. File di sini merupakan informasi yang mengenai atribut-atribut tertentu. Itu file ya. Nah, atribut di sini kalau kita gambarkan dalam dunia sistem informasi akuntansi, dalam dunia akuntansi itu misalnya ada pelanggan ya, nama, alamat, nomor HP ya, kemudian tempat tanggal lahir ya, kemudian dia di alamat email dan seterusnya ya. Nah, itu nanti atribut itu disimpan dalam satu file namanya. Nah, nanti file itu berisi identitas pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3 seperti itu. Misalkan pelanggan 1 namanya Toto misalnya. Toto di sini di dalam file Toto ya, di dalam file Toto ini ada beberapa catatan-catatan. Ada alamatnya Toto, nomor HP-nya Toto. Nah, terus kemudian ada nomor alamat emailnya Toto, kemudian tempat tanggal lahirnya Toto dan seterusnya. Nah, itu namanya file ya. Nah, jadi satu file itu mewakili satu identitas dari data pelanggan, data pelanggan misalnya itu. Nah, itu. Kemudian database. Nah, nama database di sini secara konsepnya merupakan kumpulan dari file-file ya, atau kumpulan file yang saling terkoordinasi antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, medianya berupa wadahnya itu namanya pusat data ya. Nah, jadi di sini database ini kumpulan file-file yang saling terkoordinasi yang ditempatkan dalam sebuah media namanya pusat data. Nah, itu namanya database. Nah, ini perbedaan antara database dengan file seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara garis besar bahwasanya database adalah kumpulan dari file ya, dari file-file. Sedangkan file itu bisa terdiri dari catatan-catatan dan seterusnya. Nah, itu. Nah, ini konsep dasar sistem
sehingga dikembangkan ke dalam sebuah database, intinya seperti itu. Nah, dalam sebuah database ya, itu ada beberapa macam jenis database. Yang pertama adalah database manajemen sistem, nah atau sistem manajemen database. Ini merupakan program digunakan untuk pengelolaan ya, data, kemudian menghubungkan data dari program-program aplikasi ya, sampai nanti data itu disimpan ke dalam sebuah database. Nah, ini berarti berbicara mengenai pengelolaan database menggunakan sistem aplikasi atau program. Kemudian yang kedua ada sistem database itu sendiri. Nah, sistem database, namanya sistem database berarti komponen-komponen yang membentuk database ya. Nah, ini sistem database ini bisa diakses menggunakan aplikasi yang namanya DBMS, Database Management System. Kemudian dalam database itu ada juga yang namanya administrasi database ya. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan pengelolaan database itu sendiri. Kalau sistem tadi berarti alurnya gitu ya, alurnya, terus kemudian tugas pembagian tugasnya semacam itu. Kemudian kalau administrasi lebih ke pengelolaannya. Nah, dalam sebuah database itu ada beberapa elemen-elemen yang dapat digambarkan secara hierarki, dasarnya secara hierarki ya, dari database. Kemudian ada file pelanggan, penjual, dan file persediaan. Di file pelanggan ada catatan pelanggan 1, catatan pelanggan 2 ya. Di pelanggan masing-masing pelanggan itu ada namanya file juga. File itu ada nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, demikian juga nanti ketika di file penjualan. File penjualan itu juga nanti mesti ada catatan penjualan 1 ya, pelanggan 1, penjualan 2 ya, penjualan 3 ya. Jadi kalau penjualan berarti penjualan 1 mungkin ada nama barangnya, kemudian beratnya, jenisnya ya. Barang 2 namanya, kodenya, jenisnya, beratnya. Kemudian file persediaan. Nah, ini nanti berupa mesti stok ya. Jumlahnya, sisanya, unit terjual sampai nanti EOQ ya, economic order quantity-nya semacam itu. Nah, itu elemen-elemen yang mendasari sebuah database ya. Jadi masing-masing file tadi kumpulan dari serangkaian catatan membentuk semacam file untuk dikoordinasikan ditempatkan dalam satu media yang namanya basis database. Nah, dalam hubungan antara database ya, itu ada yang sistemnya berorientasi file dan sistemnya berorientasi pada database. Kalau sistem database itu pendekatannya menggunakan file, artinya itu berarti nanti hubungannya hubungan dua arah antara dua bagian. Yang pertama ada file berhubungan dengan program ya. Demikian juga file induk, ada file induk 1 berhubungan dengan program, file induk 2 berhubungan dengan program 2, file induk 3 berhubungan dengan program 3 misalnya. Nah, misalnya file induk 1 berhubungan dengan program penjualan, file induk 2 berhubungan dengan program pengiriman, file induk 3 berhubungan dengan program penagihan, dan seterusnya. Nah, ini sistem yang berorientasi pada file. Nah, kemudian yang kedua sistem yang berorientasi pada database, pendekatan database. Jadi mulai sentralnya dulu database-nya itu dihubungkan ke dalam sistem manajemen database-nya, baru nanti disebarkan, dilanjutkan ke masing-masing program. Nah, ini dapat dilihat pada slide yang sebelah kanan. Nah, ini hubungan
sistem yang atau konsep dalam sebuah sistem yang berorientasi pada file dan sistem yang berorientasi pada database. Nah, dalam sebuah database itu ada yang namanya gudang data. Namanya gudang data berarti dia memang betul-betul tempat penyimpanan arsip, ya. Semua arsip penggudangan data. Di sini memang bisa digunakan sebagai sebuah intelijen penelusuran dalam bisnis. Nah, jadi penggunaan gudang data untuk penelusuran dalam sebuah bisnis atau bisnis intelijen, yaitu yang pertama ada gudang data. Gudang data ini memang dia sebuah media perangkat yang cukup besar, cukup bisa menampung beberapa data, ya, secara mendetail, ya. Kemudian digunakan untuk melakukan semacam pengamatan, penelusuran, ya. Ini untuk gudang data. Gudang data sifatnya hanya untuk menyimpan, jadi dia hanya bisa menerima instruksi diambil atau disimpan. Ketika mau dibutuhkan, ya dia harus dia menerima instruksi untuk pengambilan. Kemudian ketika mau disimpan, menerima instruksi untuk melakukan penyimpanan. Nah, jadi berbicara mengenai intelijen bisnis atau bisnis intelijen, ini dia kegiatannya apa? Melakukan pengamatan dan melakukan analisa, ya. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, itu dasarnya dari data. Jadi dia mengambil sejumlah data, ya, dari gudang data untuk diamati, diteliti, baru nanti diambil keputusan. Nah, dalam melakukan intelijensi bisnis atau penelusuran sebuah bisnis, itu ada dua teknik yang bisa digunakan, ya. Yang pertama menggunakan teknik pemrosesan secara analytical online, dan yang kedua melakukan teknik penggalian data. Nah, ini untuk kegiatan di bisnis intelijen atau intelijensi bisnis atau penelusuran sebuah bisnis. Kemudian penggalian data atau data mining ini merupakan kegiatan, ya, di mana dia melakukan penggalian data yang akan dilakukan analisa, ya, cara yang dia konteksnya penggalian lebih canggih, ya. Data analisa berupa statistik, ya, yang canggih, ya. Nah, ini penggalian data ini memang salah satu penggunaan data yang termasuk dalamnya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya. Jadi penggalian data ini menggunakan seperti jaringan saraf dalam pengambilan data. Nah, jaringan saraf ini untuk menemukan hubungan yang tidak dihipotesiskan atau dalam sebuah data. Nah, ini. Kemudian sistem database. Sistem database ada beberapa macam. Yang pertama ada tampilan logis dan fisik atas data. Nah, sistem database tampilan fisik yang logis dan fisik, tampilan logis dan fisik atas data ini merupakan sistem database yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pemisahan penyimpanan data dari penggunaan elemen-elemen data. Nah, ini memisahkan fungsinya fisik atas data dan logis. Kemudian yang skema ini kegiatan yang ini merupakan database yang berisi mengenai pendeskripsian, ya, di dalam elemen-elemen data. Kemudian melakukan skema menghubungkan antar data-data tersebut dengan menggunakan model secara logika, ya, untuk pengelolaan dan penjelasan sebuah data. Nah, ini di dalam sistem yang kedua mengenai skema. Kemudian yang ketiga kamus data. Ini berisi mengenai informasi, struktur database dan deskripsi mengenai setiap elemen-elemen, itu kamus data. Kemudian bahasa
database management system. Yang keempat, database management system ini berisi mengenai bahasa secara definisi data itu sendiri, bahasa mengenai manipulasi data dan bahasa query ya, serta penulisan laporan. Ini yang bahasa database management system. Kemudian hubungan antar database atau database relasional. Yang pertama ada namanya tipe-tipe atribut. Nah, tipe-tipe atribut di sini merupakan kunci utama ya dalam menghubungkan antar database ya. Nah, jadi di sini kunci utamanya di sini adalah sebagai atribut database dan mengkombinasikan atribut ya. Yang secara khusus nanti dia akan melakukan identifikasi suatu baris tertentu dalam sebuah tabel ya. Nah, atau mungkin kolom tertentu dalam sebuah tabel. Nah, ini memang nanti menggunakan biasanya atribut utamanya adalah atribut tunggal. Yang kedua ada yang namanya kunci asing. Nah, ini merupakan atribut yang ada di dalam tabel yang juga merupakan kunci utama. Digunakan apa? Untuk menghubungkan dua tabel. Ya. Yang ketiga ada atribut non kunci, atribut yang menyimpan informasi penting mengenai sebuah entitas. Kemudian yang kedua itu ada persyaratan dasar dalam database relasional. Nah, jadi persyaratan yang pertama itu setiap kolom dalam baris itu harus dinilai tunggal ya. Satu kolom, satu sel. Nah, maksudnya satu sel. Ya. Nah, kunci utama ini tidak bisa nol. Ya, ini harus menampilkan sesuatu objek ya yang memang dapat diidentifikasi. Nah, kemudian terkait dengan kunci asing tadi itu bukan juga nol ya. Mereka harus memiliki nilai agar dapat dibaca ya, pada tabel tersebut. Kemudian yang keempat, semua atribut non kunci dalam tabel itu harus menjelaskan karakteristik objek tersebut yang diidentifikasi berdasarkan kunci utamanya tadi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada dua pendekatan dalam mendesain sebuah database. Yang pertama adalah normalisasi, yang kedua pemodelan data semantik. Nah, kalau normalisasi dimulai dengan menggunakan menggunakan asumsi bahwasanya segala sesuatu itu awalnya disimpan dalam satu tabel besar, yaitu normalisasi. Sedangkan kalau pemodelan semantik itu melakukan pendesainan menggunakan pengetahuan dan proses bisnis serta kebutuhan informasi yang membuat dia informasi yang digunakan memang untuk misalnya membuat sebuah diagram ya, menunjukkan apa yang dimasukkan dalam sebuah database. Kemudian yang keempat membuat query. Ini membuat query database relasional ini menggunakan aplikasi ya, biasanya Microsoft Access ya. Nah, di sini dalam Microsoft Access ya, untuk membuat query itu ada dua cara untuk menanyai sebuah database. Yang pertama menggunakan pertanyaan query dalam tampilan desain query ya. Yang kedua menggunakan tombol wizard ya. Wizard atau tombol query wizard. Nah, itu. Nah, ini nanti teman-teman kalau memang pengen memperdalam mengenai apa itu query wizard itu teman-teman bisa lihat di Microsoft Access ya. Microsoft itu sudah mengeluarkan namanya Microsoft Access, itu sebetulnya untuk membantu dalam hal pengembangan sebuah data seperti itu. Nah, nanti di masa depan sistem database itu memiliki potensi ya, potensi yang cukup luar biasa untuk apa? Untuk menggantikan laporan secara eksternal. Karena nanti database ini memiliki keuntungan ya. Jadi dia membuat kemampuan dalam membuat query secara ad hoc dan menyediakan informasinya itu yang dibutuhkan sesuai dengan instruksi oleh pembuat keputusan atau oleh pihak yang membutuhkan ya.
Nah, nanti database management system akan bisa menghubungkan antara data keuangan dan data operasional. Nah, ini database management system. Selain itu mengintegrasikan juga bisa untuk meningkatkan penggunaan dan nilai informasi akuntansi itu sendiri. Nah, itu tadi terkait dengan relational data. Dari saya cukup sekian, saya akhiri dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.